Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang teks eksposisi. Nah, dalam video ini juga akan bahas tentang pengertian, ciri-ciri, struktur, dan unsur-unsur apa saja yang terdapat dari sebuah eksposisi. Baiklah, mari teman-teman simak video berikut ini ya. Nah, baiklah, yang selanjutnya itu ada pengertian dari teks eksposisi. Nah, teks eksposisi ini sebenarnya adalah jenis teks non-fiksi yang berisi tentang penjelasan dari suatu informasi ataupun pengetahuan. Nah, teks eksposisi juga sendiri ditulis berdasarkan data yang telah diperoleh berdasarkan fakta yang benar-benar terjadi. Dan teks eksposisi ini juga menyajikan sebuah informasi yang padat, jelas, singkat, dan tentunya akurat. Nah, menemukan teks eksposisi ini juga sangatlah mudah. Dalam kehidupan sehari-hari pun bisa, misalnya seperti media digital, surat kabar, majalah, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu ada tujuan dari teks eksposisi, yang dimana tujuannya adalah untuk dapat menyampaikan sebuah informasi kepada para pembaca melalui sudut pandang tertentu. Nah, jadi dengan adanya tujuan ini, maka para pembaca akan mudah memahami makna serta pengetahuan yang terkandung di dalam sebuah teks tersebut. Selanjutnya itu ada unsur-unsur dari teks eksposisi. Suatu teks dapat dikatakan sebagai teks eksposisi jika ada dua unsur utama. Yang pertama memiliki gagasan dan juga mengandung fakta. Yang pertama itu memiliki gagasan, yang dimana pada unsur pertama ini dari teks eksposisi yaitu teks yang mengandung sebuah gagasan, dan juga teks ini juga sendiri memiliki banyak gagasan seperti penilaian, komentar, dan saran dari para penulis terkait suatu topik yang sedang dibahas. Yang kedua itu ada mengandung fakta. Pada unsur kedua ini, teks eksposisi adalah mengandung fakta yang sebenar-benarnya. Sebagai teks non-fiksi, teks eksposisi juga menyajikan informasi hingga gagasan sesuai dengan fakta yang benar-benar terjadi. Baiklah, selanjutnya itu ada ciri-ciri dari teks eksposisi, yang dimana pertama memberikan informasi ataupun pengetahuan. Jadi teks eksposisi itu bukanlah sebuah teks fiksi, tetapi berisi tentang teks non-fiksi. Jadi teks eksposisi juga pada umumnya akan berisi tentang informasi atau pengetahuan. Nah, informasi yang telah didapatkan dari teks eksposisi bisa menambahkan wawasan kita sebagai para pembaca dan juga dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menggunakan bahasa yang baku. Nah, pada teks eksposisi non-fiksi ini dan juga isinya berupa informasi atau pengetahuan, maka para penulis dari teks eksposisi juga menggunakan bahasa yang baku. Yang ketiga, berisi tentang sebuah fakta, yang dimana maksudnya sebuah fakta yang biasanya didukung oleh data-data yang akurat sehingga keasliannya bisa dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu, ketika ingin menulis sebuah teks eksposisi yang baik, diperlukan mencari sumber-sumber data yang akurat agar tidak terjadi kesalahpahaman. Yang keempat, format penulisannya singkat, jelas, dan juga padat. Nah, ciri dari teks eksposisi yang ini adalah format penulisan singkat, padat, dan juga jelas. Dan yang terakhir itu ada bersifat objektif dan tidak memihak. Nah, jadi teks eksposisi adalah sebuah teks yang harus bersifat objektif dan tidak memihak salah satu pihak ataupun beberapa kepentingan saja. Jadi bagi seseorang penulis, dari teks eksposisi juga harus bisa memastikan kalau setiap menulis teks eksposisi itu berdasarkan dengan fakta. Selanjutnya itu ada struktur dari teks eksposisi. Nah, dalam sebuah teks eksposisi itu terdapat 3 struktur. Yang pertama itu ada tesis, yang dimana pada bagian pertama ini sekaligus pembuka dari teks eksposisi. Tesis sendiri dapat dipahami sebagai bagian yang memiliki fungsi untuk dapat menyajikan pengenalan isu, masalah, gagasan utama, hingga pandangan penulis secara umum terkait topik atau masalah yang akan dibahas. Dan yang kedua itu ada rangkaian argumen. Nah, pada rangkaian yang kedua ini, teks eksposisi adalah rangkaian argumen. Nah, setelah tesis tadi, suatu isu atau masalah yang sangat hangat diperbincangkan oleh banyak orang, teks eksposisi akan dilanjutkan dengan rangkaian argumen, yang dimana rangkaian argumen itu dapat dipahami sebagai pendapat berupa alasan yang logis, informasi sesuai dengan hasil temuan, dan juga fakta yang telah terjadi. Baiklah, pada
bagian penegasan ulang, yang dimana bagian penegasan ulang ini bagian terakhir dari struktur teks eksposisi. Nah, setelah penulis menyampaikan isu ataupun masalah dan sudah didukung oleh berbagai alasan dan juga pendapat yang sesuai dengan fakta, berikutnya akan disajikan penutup ataupun kesimpulan. Jadi tujuan penegasan ulang ini untuk dapat memberikan penegasan terhadap pendapat awal sekaligus menyajikan simpulan dan juga saran terhadap keseluruhan masalah yang akan dibahas. Baiklah, selanjutnya itu ada kaidah kebahasaan dalam sebuah teks eksposisi. Yang pertama itu kata-kata teknis. Nah, dalam teks eksposisi banyak memakai kata-kata teknis ataupun peristilahan terkait suatu topik atau masalah yang akan dibahas. Dan yang kedua ada kata-kata yang berkaitan dengan argumentasi, yang dimana banyak memakai kata-kata yang menjelaskan dengan hubungan argumentasi. Yang ketiga, adanya kata-kata yang berhubungan dengan kronologis, yang dimana bisa memakai kata-kata yang menyatakan hubungan kronologis atau istilah yang dapat menyatakan sebuah keterangan waktu. Yang keempat, kata kerja mental, yang dimana menggunakan kata kerja mental yang digunakan untuk dapat menggambarkan jiwa seseorang. Dan yang kelima ada kata-kata rujukan. Jadi memakai kata-kata rujukan untuk menghubungkan dengan suatu informasi atau pendapat seseorang. Yang keenam ada kata-kata persuasif, yang dimana memakai kata-kata persuasif untuk dapat mengajak atau mempengaruhi lawan tuturnya. Yang ketujuh ada kata-kata denotatif. Nah, teks eksposisi juga banyak memakai kata-kata denotatif untuk dapat menjelaskan sesuatu agar lebih jelas. Denotatif sendiri bisa dipahami sebagai kata yang memiliki makna yang sebenarnya. Baiklah, terdapat beberapa jenis-jenis dari teks eksposisi. Yang pertama, eksposisi definisi, yang dimana merupakan teks eksposisi yang bertujuan untuk dapat mengungkapkan pengertian ataupun definisi dari suatu topik. Yang kedua, eksposisi proses. Sebenarnya, teks yang memuat beberapa tahap ataupun cara untuk dapat menghasilkan sesuatu dari awal hingga akhir. Yang ketiga, eksposisi ilustrasi. Nah, yang dimana teks eksposisi yang bertujuan untuk dapat memberikan gambaran secara sederhana antara satu topik dengan topik yang lainnya. Dan yang keempat, eksposisi pertentangan. Nah, juga bisa dipahami sebagai teks yang memuat beberapa hal tentang pertentangan. Yang kelima, eksposisi laporan, yang dimana teks eksposisi yang memiliki tujuan untuk dapat menyajikan suatu laporan dari sebuah peristiwa. Yang keenam, eksposisi perbandingan. Nah, eksposisi perbandingan adalah suatu teks yang memiliki ide ataupun gagasan utama untuk dapat dibandingkan dengan hal yang satu dengan hal yang lainnya. Baiklah, materi yang terakhir itu ada cara membuat teks eksposisi. Yang pertama, menentukan tema. Kamu perlu menentukan tema jika ingin membuat sebuah teks eksposisi. Dengan adanya tema, maka arah tulisan yang akan kamu buat akan menjadi lebih jelas, sehingga tulisan pesan dari teks eksposisi bisa dibaca dan disimak dengan baik oleh para pembaca. Yang kedua, kumpulkan sumber untuk bahan tulisan. Nah, kumpulkan sumber yang bisa berasal dari buku ataupun artikel yang bisa ditemukan di internet. Akan lebih bagus lagi apalagi kalau menulis sebuah teks eksposisi diberikan sumber berupa data terbaru pada suatu peristiwa. Yang ketiga, membuat kerangka tulisan. Nah, setelah menentukan tema dan mengumpulkan sumber, maka langkah selanjutnya adalah membuat kerangka tulisan. Yang keempat, kembangkan kerangka tulisan. Nah, pada tahap terakhir ini, kerangka tulisan yang telah dibuat kemudian dikembangkan lagi agar tulisan dari teks eksposisi memiliki banyak informasi. Selain itu, dengan pengembangan ini, teks eksposisi akan menjadi lebih berstruktur sehingga kita membacanya tidak bingung. Baiklah, ini ada salah satu contoh soal dari sebuah teks eksposisi yang dimana bagian dalam akhir sebuah teks eksposisi yang memuat pengetahuan kembali atas pendapat yang telah disampaikan berdasarkan dengan fakta. Dalam bagian argumentasi merupakan ada A. Argumentasi, B. Contoh, C. Pernyataan pendapat, D. Fakta, dan E. Penegasan ulang. Baiklah, itulah materi tentang teks eksposisi. Semoga materi yang telah disampaikan itu bermanfaat untuk kita semua. Dan sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Bye-bye.